Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam jumpa kembali lagi di channel Sentral Kampus yang tentunya informatif dan pendamping kampus impian kalian. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputar beberapa hal update seputar kerugian dari dua kebijakan panitia KIP kuliah tahun 2023. Apa kira-kira? Simak selengkapnya di video ini dari awal sampai akhir. Nah, teman-teman, pejuang kampus, khususnya bagi teman-teman pelamar KIP kuliah, informasi ini update saya dapat dari pedoman pendaftaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah KIP Kuliah di tahun 2023, teman-teman. Jadi, simak selengkapnya dari awal sampai akhir agar adik-adik mendapatkan informasi secara utuh dan menyeluruh. Teman-teman juga bisa nanti mendownload di portal resminya dari KIP Kuliah. Adik-adik bisa catat webnya seperti ini ya, teman-teman. Jadi adik-adik bisa nanti lebih paham dan bisa membaca beberapa hal kebijakan terbaru dari panitia KIP kuliah. Nah, sebelumnya panitia KIP kuliah dan di panitia SNPMB juga sudah meluncurkan dan memberikan panduan ditambah dengan peraturan dan payung hukum dari Kementerian Keuangan, bahwasanya tidak semua siswa pelamar KIP kuliah itu mendaftarkan gratis atau mendapatkan gratis biaya pendaftaran SNBT 2023. Nah, ini adalah kebijakan yang paling mencengangkan buat saya dan terkesan buru-buru, teman-teman. Sebagai seorang yang suka sekali dengan kebijakan pemerintah, tentunya dengan KIPK yang bisa membantu siswa-siswi yang kurang mampu, dengan kebijakan ini sangat tidak mengapresiasi langkah dari Kemendikbud Ristek, karena sebenarnya tidak ada masalah jika ini ditetapkan di waktu yang lama atau misalnya di KIP kuliah 2024 besok. Namun kebijakan tersebut malah sudah ditetapkan sekarang. Artinya teman-teman yang sudah mendaftar DTKS lewat desa, yang sudah susah-susah mendaftar ke desa dan saat ini masih dalam proses verifikasi, maka kemungkinan besar karena tidak terdata di TKS, maka kemungkinan besar juga tidak bisa mendapatkan gratis biaya pendaftaran di SNBT. Nah, teman-teman, yang saya bacakan adalah di poin 6 ini, teman-teman. Manfaat KIP kuliah 2023 yang utama adalah jaminan biaya pendidikan yang dibayarkan langsung ke perguruan tinggi negeri berdasarkan akreditasi program studi atau prodi. Selain itu, bantuan biaya hidup juga akan diberikan bagi mahasiswa penerima KIP kuliah merdeka yang terpilih. Bantuan biaya hidup tersebut sepenuhnya merupakan hak mahasiswa sehingga ditransfer langsung ke rekening mahasiswa penerima. Dari informasi ini masih sama seperti tahun sebelumnya, bahwa uang yang diberikan oleh Kemendikbud langsung ditransfer ke siswa atau mahasiswa, yang mekanismenya nanti diatur kemudian apakah sama dengan tahun 2022 atau berbeda ya. Kemudian pada tahun 2023 biaya hidup diberikan pada mahasiswa terpilih dalam 5 klaster besaran berdasarkan wilayah, yaitu 800.000, 950, 1.100.000, dan 1.250, dan 1.400 per bulan yang didasarkan pada hasil survei besaran biaya hidup dan survei sosial ekonomi nasional oleh Badan Pusat Statistik. Nah, teman-teman, untuk biaya hidupnya ini adalah sesuai dengan kemampuan orang tua. Jadi mulai dari 800, 950 dan sebagainya. Kemudian juga nanti akan mendapatkan biaya hidup maksimal 12 juta untuk kesehatan. Kemudian untuk jurusan akreditasinya C dan non kesehatan itu mendapatkan kuota maksimal 2.400.000 saja. Nah, dan sebagainya. Ini informasi yang menurut saya masih normal seperti tahun sebelumnya. Kemudian untuk yang merugikan itu yang akan saya bacakan sebagai berikut, teman-teman. Oke, nah, yang pertama tadi sudah saya sebutkan bahwa tidak semua mahasiswa atau calon mahasiswa itu mendapatkan gratis biaya pendaftaran. Nah, ini ada skema KIP kuliah tahun 2023 yang berbeda sekali dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau yang sebelumnya begitu diterima atau diputuskan menjadi penerima KIPK, siswa-siswi tersebut itu akan mendapatkan 2 tunjangan. Yang pertama adalah tunjangan biaya hidup, yang kedua adalah tunjangan SPP atau biaya
dari kuliah itu tersebut dan biaya hidup selama studi. Kemudian untuk di tahun 2023 ada 2 skema yang berbeda, teman-teman. Yang pertama adalah skema penerima KIP kuliah. Yang pertama adalah penerima KIP kuliah merdeka yang terpilih menerima bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup sesuai dengan jangka waktu pemberian KIP kuliah merdeka. Nah, yang kedua adalah penerima KIP kuliah merdeka yang hanya menerima bantuan biaya pendidikan sesuai jangka waktu pemberian KIP kuliah merdeka. Perlu diketahui bahwa penerima skema 1 dan skema 2 KIP kuliah merdeka ditetapkan dengan mengacu pada kuota penerimaan pada masing-masing skema di masing-masing perguruan tinggi negeri. Nah, teman-teman, ini yang sangat mencengangkan, teman-teman. Karena meskipun kalian itu terdata di TKKS, kemudian kalian itu tidak terdata, kemudian kalian itu kategori miskin, jika kuota dari masing-masing PTN tersebut itu memutuskan teman-teman nanti tidak menerima bantuan biaya hidup, maka ya berarti hanya biaya pendidikan saja. Karena 2 skema, saya ulangi, skema 1 dapat biaya hidup dan bantuan biaya hidup, yang kedua sama SPP-nya, kemudian skema 2-nya hanya mendapatkan bantuan biaya pendidikan setiap 6 bulan sekali atau kita kenal dengan pembayaran UKT. Nah, ini hal yang menurut saya sangat merugikan bagi teman-teman yang memang dari SMA kelas 10 bahkan sampai kelas 2 menginginkan menerima bantuan biaya hidup dan bantuan KIPK. Jadi saran saya teman-teman, kalian protes saja di website resmi dari KIPK, di helpdesk-nya, karena ini adalah hal yang sangat merugikan kepada kalian. Hemat saya harusnya panitia KIP kuliah itu mensosialisasikan dari awal-awal tahun 2022 sehingga teman-teman yang notabene tidak terdata di TKS itu mendapatkan data di TKS, kemudian peluangnya untuk mendapatkan bantuan KIP kuliah dan biaya hidup maupun biaya SPP-nya jauh lebih tinggi. Jadi ini hal yang sering kali terjadi di Indonesia, terkesan mendadak, terkesan merugikan bagi siswa-siswi yang menurut saya siswa-siswi yang tidak terdata di TKS, kemudian mereka menginginkan, karena memang di Indonesia ini kan nggak merata, teman-teman. Jadi itu ya yang perlu saya sampaikan. Ini bisa menjadi waspada teman-teman karena 2 kebijakan ini hal yang sangat merugikan bagi kalian. Semoga ada pembatalan menurut saya atau mungkin kebijakan baru lagi yang menguntungkan semua pihak. Oke, dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa.